Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang menurut saya menarik untuk diperdagangkan besok hari Selasa 31 Agustus 2021. Yang pertama nanti kita akan menganalisa ISG terlebih dahulu, lalu nanti untuk sahamnya yang pertama ada Agro, Tins, MNCN, LAN, BAPP, ERA, SMGR, BMRI, dan BBRI. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Untuk yang pertama, kita akan menganalisa IHSG ya terlebih dahulu. Seperti skenario kita dari kemarin ya, IHSG ada channel uptrendnya, dan di sini saat dia keluar dia menciptakan candle doji ya, dan saat ini dia naik kencang sekali ya, 1,71%, hampir 2%, dan langsung menembus supportnya sendiri ya, langsung naik dan closing berada di dalam channelnya. Jadi untuk saat ini ya IHSG masih aman, masih baik ya, karena dia kembali lagi ke channel uptrendnya. Selanjutnya kalau kita melihat dari pengalaman sebelumnya ya, kalau IHSG menciptakan candle yang hijau tebal seperti ini, selanjutnya dia malah ada candle merah ya, cenderungan untuk turun. Di sini juga dia ada candle yang tebal sekali, hijau, full hijau, candle bullish ya, tapi malah selanjutnya dia candle merah. Ya, walaupun di sini dia ada candle hijau tebal, dia malah open gap naik, lalu dia ada candle merah. Jadi untuk kedepannya memang masih ada kemungkinan dia akan turun, tapi juga kemungkinan besar akan tertahan oleh support dari channelnya. Apalagi mengenai berita tentang The Fed ya, kalau teman-teman buka di banyak kanal berita ya, sini saya melihatnya dari Kontan, investasi Kontan, beritanya juga masih baru, tanggal 30 Agustus jam 6 pagi, The Fed mempertahankan suku bunga rendah. Ya, kalau teman-teman baca nanti linknya juga akan saya taruh di deskripsi. Intinya di sini merupakan katalis positif ya, karena memungkinkan untuk investor-investor itu masuk kembali ke IHSG. Apalagi kalau suku bunga rendah, menurut berita ini juga dapat menyebabkan pelemahan dari dolar itu sendiri. Jadi intinya ini merupakan katalis yang bagus buat IHSG, buat kita sebagai warga Indonesia atau sebagai investor di Indonesia. Nanti teman-teman bisa baca, saya akan taruh linknya di kolom deskripsi. Ya, jadi masih bagus untuk IHSG, banyak katalis positifnya. Oke, kita mulai langsung untuk saham yang pertama. Di sini ada Agro. Agro hari ini naik ya 6,76%, menuju ke resistennya di 2440, di area 2400 ini dia ada resisten. Nah, buat teman-teman yang belum masuk atau yang belum punya barang ya, bisa tunggu kalau dia mencapai 2440 ini. Kalau dia bisa tembus dan close-nya berada di atas 2440, ya itu masih bagus. Tapi kalau dia mencapai 2440 lalu dia mantul ke bawah, ya kita bisa serok di atau tunggu di area 2170 sampai ya mungkin 2200-an. Ini masih bagus karena merupakan supportnya ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya barang masih di harga bawah, saya menyarankan untuk mulai taking profit kalau dia menyentuh area 2400 ke atas ya. Ini teman-teman bisa mulai cicil jual. Untuk MACD-nya sendiri masih di bawah, tapi sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan, dan juga volumenya hari ini juga ada peningkatan ya dibanding kemarin.
dan dari price action-nya dia juga naik cukup tebal ya, 6,7%, hampir 7%. Jadi begitu untuk agro. Selanjutnya ada TINS. Di sini TINS kalau kita melihat saat ini dia ada support di area 1400 ya. Ada 1420, 1430 ini ada support yang cukup kuat menahan beberapa kali penurunan. Nah, kalau kita melihat lebih jauh sebenarnya dia ada channel downtrendnya ya. Dia menciptakan lower high, lower high, lower low, di sini lower low ya. Sini lowernya pertama, di sini kedua, sini ketiga. Sini higher-nya pertama, kedua, ketiga. Dia selalu menciptakan lower, baik itu lower high maupun lower low. Nah, tapi untuk price action-nya yang lebih detail, ternyata kan dia habis mantul dari area support channel naik ke area resistennya, lalu kan skenario dari channel downtrend kan dia harusnya menjemput kembali support channelnya ya. Dia kan bisa dibilang dari sini naik turun, ini ada konsolidasi, dia turun menjemput support channelnya, lalu dia naik menjemput resisten channelnya, lalu dia turun konsolidasi. Nah, kalau dari pengalaman yang sudah ada, dia kan harusnya turun ke sini. Nah, akan tetapi dia tertahan dari support, area support di channel atau pantulan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat kan, dia di sini, nah istilahnya begini, dia mulai turun dari sini, lalu naik, lalu sini konsolidasi sedikit, lalu turun, lalu naik, lalu harusnya kan dia turun ke bawah. Nah, tapi dia tertahan di support sebelah sini, support sekitar 1400. Nah, saya hapus saja supaya lebih jelas. Nah, skenario apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa mulai bow atau mulai menunggu di area 1420 sampai 1435. Ini masih sangat bagus, merupakan area support yang cukup kuat ya. Targetnya yang pertama nanti ada di 1500, merupakan angka bulat juga. Lalu kalau dia tembus 1500, maka target kedua ada di 1545. Kalau dia bisa tembus dari 1545, maka dia akan membuka kemungkinan upset sampai ke 1640 ya, 40 atau 1600 ya, sekitar 1640. Dia akan ada kemungkinan naik sampai ke sini kalau dia berhasil menembus dua resisten terlebih dahulu. Tapi kalau kita saat kita buy di area 1400 ini, lalu dia malah jebol ke bawah dari 1420, dia jebol melewati 1400, ya lebih baik kita cut loss terlebih dahulu karena ada kemungkinan dia akan menjemput support dari channelnya ya, karena kalau secara garis besar dia masih trennya masih ke bawah. Tapi kalau kita mengandalkan time frame yang atau lebih detail lagi, candle yang lebih detail lagi, ya dia tetap ada kemungkinan untuk naik, apalagi didukung dengan MACD-nya yang mulai mengarah ke atas dan bisa terjadi golden cross. Jadi begitu untuk TINS. Lalu selanjutnya ada MNCN. Di sini kalau kita melihat MNCN hampir sama ya. Kalau kita melihat ke belakang hampir sama dengan TINS. Ya, dia ada channel downtrend, di sini juga ada channel downtrendnya. Kalau kita melihat lebih detail lagi, di sini saat dia terkena resistennya lalu turun, di sini terkena support channelnya, dia mantul. Saat berusaha naik menjemput resistennya, dia tidak kuat, sempat turun lagi. Nah, saat ini pun dia sedang untuk jangka pendeknya dia sedang naik ya sebenarnya. Ada support trendline-nya ya. Dia menahan penurunan untuk minornya, berusaha menjemput resisten dari channelnya. Ya, mungkin berada di sekitar angka 900-an. Nah,
Tapi kalau teman perhatikan sebenarnya di sini harga closingnya sekitar 875 sampai 900 itu, atau ya 875 di sini kalau kita hubungkan, ternyata di sini kita menemukan ascending triangle ya. Di sini supportnya naik, perlahan naik, tapi resistennya cenderung berada di angka 875. Nah, lalu skenarionya seperti apa? Ya, lebih baik kalau harganya sekarang ada di area resisten dari triangle-nya, lebih baik kita tunggu kalau dia turun dulu. Jadi mungkin bisa turun sampai ke tengah-tengah sini, karena di sini juga ada support, atau mungkin menjemput support trendline-nya. Ya, tapi itu kan skenario pertama. Skenario kedua, ada kemungkinan dia bisa menembus ya, bisa menembus dari resisten ini, lalu retest, lalu ada kemungkinan dia upset cukup tinggi. Kalau menggunakan target teknikal, ya ada kemungkinan untuk naik sampai ya sekitar 970. Ini sangat-sangat bagus bagi teman-teman yang bisa mungkin sabar menunggu dia turun dulu, atau kita lihat besok kalau dia bisa tembus naik ke atas, lalu teman-teman mungkin yang suka spek buy. Nah, kalau dia bisa closing di atas dari 875, maka kemungkinan dari target ini bisa lebih memungkinkan ya, karena di sini ada ascending triangle. Dilihat dari volumenya sendiri, kalau teman-teman perhatikan, setiap ada volume hijau ya lebih besar ya. Sekali ada volume hijau dia besar-besar sekali ya dibandingkan dengan volume-volume merah. Walaupun memang ya ada tetap volume-volume hijau yang kecil, tapi kalau kita perhatikan yang besar-besar kebanyakan yang volume hijau. Tambah lagi dia harganya kemungkinan menjemput resisten dari channelnya sendiri. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mungkin bisa tunggu dulu, karena kalau masuk di area resisten cukup berbahaya. Lebih baik tunggu dulu dia turun, mungkin bisa mulai spek buy di 865. Kalau dia masih turun lagi, selama dia bertahan di support trendline-nya, dia bisa dikatakan masih aman. Atau kalau besok dia malah tembus, lalu teman-teman mulai spek buy, lalu dia bisa closing di atas 875, maka itu masih sangat bagus ya. Cut loss-nya ya mungkin teman-teman kalau yang beli di 865, kalau dia turun menembus dari 855, bisa cut loss dulu lalu buyback di area support trendline-nya. Tapi kalau teman-teman yang berani, karena spek buy-nya cukup kecil, misalnya beberapa lot saja di 865, kalau dia turun lanjut ke area support trendline-nya, teman-teman bisa average down ya. Tapi kalau dia tembus dan closing, atau mungkin tembus dengan volume yang cukup besar, ya teman-teman lebih baik cut loss terlebih dahulu. Jadi begitu untuk MNCN. Untuk MACD-nya dia juga masih bagus, masih mengarah ke atas. Jadi begitu untuk MNCN. Selanjutnya ada LAND ya, LAND. Mungkin teman-teman juga sama ya, mengira ini saham gorengan karena pergerakan harganya yang cukup fluktuatif, karena sulit dibaca polanya. Tapi untuk saat ini ya kita bisa mulai menganalisa. Karena apa? Karena kalau kita melihat di time frame yang lebih kecil, di misalnya 4 jam ini, di sini ternyata kita menemukan pola triangle ya di sekitar sini. Nah, ini dia mulai terbentuk triangle-nya. Nah, di pola 4 jam atau mungkin lebih kecil lagi ya lebih kelihatan ya, tapi 4 jam segini cukup. Nah, bagi teman-teman yang tertarik di harga-harga sekarang ini sebenarnya juga bagus, karena sedang berada di support trendline dari symmetrical triangle-nya. Untuk targetnya ya ini, tapi sekali lagi saya bilang ini saham gorengan. Jadi buat teman-teman yang
kurang suka dengan saham gorengan, lebih baik keluar dulu atau jangan masuk karena risknya atau bahayanya cukup tinggi. Kalau sekali dia dibanting ya bisa dalam sekali ya. Contohnya seperti ini, dia sudah arah di sini, dia arah, lalu di hari sebelumnya dia juga arah 2 kali bahkan sampai 35%, 34 sekian persen, lalu selanjutnya dia ARB. Nah, bagi teman-teman yang mungkin lihat ARB panik, ya jangan masuk di sini karena hari ini pun dia turun 6%. Tapi buat teman-teman yang suka dengan saham gorengan yang cukup fluktuatif, ya ini mungkin cocok buat teman-teman. Gimana targetnya? Targetnya sebenarnya kita bisa mulai cicil jual di 132 karena di sini awal mula dia open lalu dia terjadi ARB ya di harga sekitar 132 ini, lalu merupakan highest dari hari tanggal 27 kemarin ya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa masuk di sekitar harga ini 106 ini, tapi kalau dia jebol dari support trend lainnya lebih baik cut loss terlebih dahulu ya. Sekali lagi karena ini saham gorengan fluktuatifnya sangat tinggi, tapi kalau dia bisa mantul lagi ke atas ya sebenarnya upsetnya sangat tinggi, mungkin bisa sampai 158 atau 160. Tapi kalau dia mencapai 132, 133 lebih baik teman-teman mulai cicil jual. Untuk MACD-nya sendiri masih mengarah ke atas ya, tentu saja karena dia cukup lama konsolidasi menurun, bearish-nya cukup lama, lalu saat sampai harga sekitar 60 dia arah 2 kali. Ya, jadi begitu untuk land. Sekali lagi saya ingatkan ini sangat fluktuatif atau sangat berbahaya. Jadi kalau teman-teman yang belum terbiasa ya masuknya sedikit-sedikit saja. Oke, jadi begitu untuk land. Selanjutnya ada BAPP. Nah, di sini BAPP naik ya 3,21% ke harga 450. Masih dalam skenario kita ya, dia ada channel uptrend walaupun sebenarnya dia ada divergent ya. Di sini harganya naik tapi MACD-nya high-nya malah menurun ya. Di sini kita perhatikan di sini sampai sini dia cenderung turun padahal harganya naik. Jadi ada potensi pelemahan. Tapi selama dia tertahan di support channelnya, menurut saya ini masih bagus atau masih aman ya. Bagi teman-teman yang tertarik dan belum masuk BAPP ya bisa beli di area harga 412, 414 atau saat dia berada di support channelnya. Kalau dia sampai jebol dari support channel atau mungkin jebol dari 414, lebih baik cut loss lebih dahulu karena support selanjutnya ada di cukup jauh ya, di area 350 sampai 380-an ya, sekitar harga ini karena di sini juga sempat terjadi konsolidasi dan di sini sempat menjadi resisten ya. Jadi begitu untuk BAPP. Untuk pandangan kita ya masih uptrend atau masih dalam channel uptrendnya. Untuk MACD-nya memang masih menurun ke bawah karena penurunan di awal Agustus kemarin ya, dia candle merah banyak sekali awal sampai pertengahan Agustus, lalu saat mencapai di support channelnya dia ada rebound ya. Saat ini dia sedang konsolidasi, lalu kemungkinan berusaha naik menjemput resisten channelnya. Untuk targetnya sendiri, target pertama kita ya, cukup dekat ya, ada di 520. Kalau 520 bisa tertembus ya maka target selanjutnya ada di 620. Jadi begitu untuk BAPP. Selanjutnya ada ERA ya. ERA sangat bagus ya. Dia lowest-nya kemarin pada perdagangan Jumat kemarin ada di 550. Pas sekali ya di harga terakhir kita di video 5 hari lalu kalau tidak salah, nanti teman-teman bisa cek analisa saya pada hari itu.
kita menempatkan 550 sebagai batas akhir kita. Kalau jebol dari 550 ya kita cut loss. Tapi pada Jumat kemarin ya lowesnya tepat sekali berada di 550. Jadi selamat buat teman-teman masih hold karena beli di area supportnya di sekitar 560 sampai 580. Saat ini bisa dikatakan sedang floating gain ya, floating profit. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk tidak masalah karena saat ini pun dia sedang berada di dekat-dekat dengan area supportnya. Jadi kita tunggu besok apakah dia akan kembali masuk ke area supportnya. Ya, targetnya masih sama ada di 620. Jadi kalau dia menyentuh angka 620 kita bisa mulai cicil jual. Tapi kalau teman-teman yang ingin melihat lebih jauh lagi, sebenarnya di sini juga ada ya bisa dikatakan head and shoulder ya, cukup berbahaya ya. Di sini shoulder pertamanya, lalu di sini dia membuat head, lalu di sini ada shoulder kedua. Neckline-nya juga ada di area ini, area support kita. Nah, bagaimana menyikapi ini? Ya, kalau teman-teman yang cukup riskan atau cukup tidak yakin dengan saham ERA karena melihat adanya pola head and shoulder, ya lebih baik jangan masuk. Tapi kalau teman-teman yang yakin karena saat ini sedang berada di neckline-nya, ya bisa masuk cut loss-nya kalau dia jebol 550. Apalagi kalau kita melihat dari MACD-nya, dia sedang mengarah ke atas ya, berusaha menciptakan golden cross. Jadi begitu untuk ERA. Bagi teman-teman yang masih yakin, ya hold saja, tidak apa-apa. Cut loss-nya kalau dia jebol 550, tapi karena sekarang mungkin teman-teman yang sudah masuk di area support kemarin, ya bisa pasang cut loss di harga belinya, supaya kalaupun dia turun BEP ya, jadi mungkin rugi biaya admin saja, tidak rugi modalnya. Tapi bagi teman-teman tidak yakin ya jangan masuk karena kalau kita melihat lebih jauh ternyata kita menemukan pola head and shoulder. Jadi begitu untuk ERA. Oh sorry, untuk ERA head and shoulder-nya menurut teknikal ya, secara teknikal target kalau dia memang turun dan jebol dia bisa mencapai sekitar harga 400. Kalau head and shoulder-nya confirm lalu dia jebol, ya targetnya bisa sampai 400. Tapi ini hanya target dari analisa ya, bisa salah. Tergantung dari psikologis pasar, apakah banyak yang suka dengan saham ERA atau tidak. Jadi begitu untuk ERA. Selanjutnya ada SMGR. Di sini SMGR juga kita melihat ada channel downtrend-nya ya sebenarnya. Dia turun. Nah, untuk saat ini dia sedang ada di harga closing di 9125 ya. Nah, lalu kapan waktu yang tepat kita bisa beli? Nah, lebih baik kita tunggu dulu. Kalau dia bisa tembus, besok dia bisa tembus dari 9125 atau naik ya. Naik dan bahkan tembus dari resisten channelnya. Nah, itu bisa merupakan tanda yang bagus. Tapi kalaupun dia bisa tembus dan closing di atas dari resisten channelnya, lebih baik teman-teman tunggu 1 hari lagi. Kenapa? Karena di sini sudah ada contohnya. Dia hijau dan tembus ya. Hijau yang kedua ini tembus dan closing di atas dari resisten channelnya, tapi besoknya dia langsung dihantam turun kembali ke resisten channelnya. Bahkan 2 hari selanjutnya dia turun ARB ya. Jadi seakan-akan ini dijagai oleh ya bisa dibilang dijagai oleh pemegang atau pemegang yang duit besar ya. Ya saat mencapai atau tembus dari resistennya dia dihantam kembali ke bawah. Maka dari itu kita bisa tunggu besok. Kalau memang dia bisa
naik tembus dari resistennya, lalu closing di atas resistennya. Nah, teman-teman lebih baik tunggu dulu wait and see, karena melihat dari pengalaman dia sempat closing di atas resisten lalu malah dihantam kembali ke bawah. Jadi cukup berbahaya. Apalagi kalau kita melihat dari volumenya, dia memang harganya naik tapi volumenya mengalami pelemahan. Untuk MACD-nya pun dia sudah naik lalu mulai minggu kemarin tanggal 25 dia mulai ada rejection karena ada ARB, MACD-nya pun mulai melandai. Jadi begitu untuk SMGR wait and see terlebih dahulu, tapi ini masih menarik karena kita bisa melihat pola atau kita bisa melihat channel downtrendnya. Lalu ada BMRI. Di sini BMRI sebenarnya kita bisa melihat adanya support yang cukup kuat di sekitar harga 5.650, sekitar harga ini ya 5.600-an. Nah, untuk harga sekarang hari ini pun dia naik hampir 2,6% ya, 2,59, closing hampir di 6.000. Nah, bagaimana dengan BMRI selanjutnya? Kalau kita melihat sedikit ke belakang, dia sempat membuat pola yang hampir mirip dengan double bottom, tapi saat mencapai neckline-nya dia gagal. Di sini juga ada pola inverted head and shoulder, saat dia mencapai neckline-nya dia sempat tembus tapi dihantam kembali ke bawah. Nah, untuk sekarang kita bisa tunggu terlebih dahulu. Kalau dia bisa menjemput resistennya, kalau dia bisa menjemput resistennya, lalu dia bisa jebol, lalu closing di atas dari harga 6.000, nah teman-teman bisa mulai spec buy ya. Tapi kalau dia malah mantul ke bawah, ya kita bisa tunggu di harga-harga bawah sekitar harga 6.000, atau bahkan kalau teman-teman yang kuat menunggu ya bisa tunggu di harga cukup bawah di 5.775. Untuk harga saat ini memang sedang berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah, cukup riskan kalau teman-teman yang mau masuk di harga sekarang. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari pergerakan harganya, dia menciptakan higher low ya. Di sini sebelumnya dia ada double bottom, lalu dia konsolidasi di atas dari support double bottomnya. Ya, sebenarnya dia istilahnya naik satu lantai. Nah, kita bisa tunggu dulu apakah dia bisa naik dari lantai selanjutnya atau lantai di atasnya. Kalaupun tidak bisa, ya kita beli di saat dia mengalami pelemahan, atau kita beli di support lantai saat ini yang berada di sekitar harga 5.775 atau mungkin bisa 5.800-an. Ini cukup bagus, merupakan support yang cukup kuat. Jadi begitu untuk BMRI, kalau dia malah jebol dari 5.800, 5.775, dia akan membuka kemungkinan untuk lanjut turun sampai ke harga 5.650 sampai 5.600. Tapi untuk MACD-nya sendiri kita bisa lihat di sini dia ada potensi terjadi golden cross. Maka dari itu saya mengingatkan teman-teman untuk memperhatikan BMRI apakah dia bisa jebol dari resisten 6.000-nya. Kalau dia jebol, kita tunggu dulu apakah dia bisa closing di atas harga 6.000, karena sebelumnya dia sempat jebol tapi kembali ke bawah dan menciptakan candle doji. Jadi cukup berbahaya ya kalau kita melihat jebol lalu kita ikut lalu malah dihantam ke bawah lagi. Ya, lebih baik wait and see terlebih dahulu. Jadi begitu untuk BMRI. Lalu yang terakhir ada BPRI. Nah, di sini BPRI kita melihat dari cukup panjangnya atau cukup ke belakang, dia ada resisten trendline-nya. Dan saat ini, hari ini dia dapat closing di atas area resistennya. Atau misalkan kalau teman-teman yang ingin menaikkan sedikit ya saat ini ya memang berada di area resistennya. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, kita bisa tunggu sekali lagi karena hari ini
satu-satunya hari yang cukup tinggi ya, 1,7%, sebelumnya hanya 1,3, 0,6, 0,8 ya. Setelah 2 hari yang merah-merah. Nah, hari ini kita lebih baik wait and see terlebih dahulu. Karena saat ini dia berada di area resistennya. Kita tunggu apakah candle selanjutnya bisa closing bertahan di atas area trendline resistennya ya. Apakah dia bisa closing di atas dari 4000 atau mungkin closing di 4000-an itu masih bagus asalkan dia di atas dari resisten trendline-nya. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, kalau dia bisa closing di atas area resistennya, lalu keesokan harinya kita tunggu dulu apakah dari pergerakan BBRI itu masih mengarah upside ke atas. Tapi kalau tidak bisa, ada kemungkinan dia akan retest terlebih dahulu, lalu dia baru akan naik. Nah, skenario yang pertama, kita bisa beli kalau besok dia closing bertahan di atas resisten trendline-nya, kita bisa mulai cicil beli ya di atas area resistennya. Tapi kalau dia kembali turun ke bawah menjemput resisten trendline-nya atau menjemput yang menjadi support ya, karena dia sudah tembus menjemput support trendline-nya, ya kita bisa cicil beli lagi atau bisa dikatakan average down. Itu skenario yang pertama. Kalau dia jebol ya cut loss saja karena dia akan kembali ke supportnya yang kuat ya di 3830. Nah, skenario yang kedua, kita lebih baik wait and see terlebih dahulu. Kalau dia bisa closing di atas resistennya, ya do nothing, tidak melakukan apa-apa. Kita tunggu keesokan harinya lagi, apakah dia menciptakan candle hijau atau malah retest. Nah, kalaupun dia retest, ya kita bisa beli saat dia melakukan retest di area support trendline-nya. Tapi kalau dia melakukan kenaikan ke atas, ya mungkin teman-teman bisa ikutan kereta ya. Karena target pertamanya mungkin cukup jauh. Ya, ada di 4140. Tapi ini tidak begitu jauh kalau dia candle selanjutnya hijau dan closing mungkin di atas 4000. Ya, 4040 mungkin. Nah, sampai ke 4140 kan tidak terlalu jauh ya. Maka dari itu kita bisa wait and see terlebih dahulu untuk BBRI. Tapi kalau besok kan ini kan dia berada di area resisten trendline-nya. Kalau besok pun dia turun ya kita malah bisa mulai mengoleksi lagi kalau dia kembali ke area harga 3850-an. Ini masih bagus sampai 3830 ya. Area 3800 ke atas sedikit ini masih sangat bagus buat teman-teman yang ingin mengoleksi dari BBRI. Untuk MACD-nya ya, dia mulai mengarah ke atas. Dari 2 hari kemarin dia merah, lalu saat ini dia mulai mengarah ke atas. Volumenya juga lumayan besar dibandingkan 2 volume merahnya atau bahkan 3 termasuk volume hijaunya, dia cukup tinggi. Oke, jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman terapkan untuk besok tanggal 31 Agustus. Terima kasih yang sudah menonton. Buat teman-teman yang ada saran bisa tulis di kolom komentar di bawah. Yang ada request saham apa yang ingin dianalisa bisa juga tulis di kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like. Dan bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan untuk update yang saya usahakan setiap hari update, bisa klik tombol subscribe. Terima kasih.